Kalau cinta Quran, kita akan setiap waktu ingin mengulang-ulang Al-Quran. Kalau yang sedang sedih, sedang bingung, baca aja Yasin, khasiatnya. Maka setiap ayat, setiap surat, kalau kita hafalkan, punya efek khasiat sendiri. Kemudian ada telepon. Mana yang akan kita dahulukan? Telepon. Padahal kita sedang berhadapan dengan luar biasa. Itu kan secara etika, ya. Maka disinilah, ya, benda ini menjadi sesuatu kebergantungan. Kemana saja sekian menit kita buka, sekian menit kita scroll, sekian menit, karena memang kalau sudah cinta di hati, maka tidak ingin melepas. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka kalau kita cinta sholat, kita akan merindukan sholat. Kalau cinta Quran, kita akan setiap waktu ingin mengulang-ulang Al-Quran. Maka HP ini sebagai sarana. Seperti mushaf, sebagai sarana. Silakan dia ketinggalan. Tapi kalau tadi hafal, Am-naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Tabarok hafal. Setiap pagi bisa dibaca, sore dibaca, sebelum tidur baca. Apa yang terjadi perubahannya? Bukti Tabarok Al-Mulk memberikan keberkahan buat kita. Maka itu akan luar biasa. Baru satu surat. Bagaimana efek baca Al-Kahfi? Bagaimana baca Waqiah? Bagaimana baca Yasin setiap sore dan pagi? Buktikan. Kalau yang sedang sedih, sedang bingung, baca aja Yasin, khasiatnya. Kalau minum jahe, khasiatnya apa? Jahe sama apa lagi? Telur. Apa? Oh, jahe, telur, terus serai, bawang putih. Apa efeknya lagi? Coba nanti lihat apa efeknya. Setiap tanaman punya efek. Maka setiap ayat, setiap surat, kalau kita hafalkan, punya efek khasiat sendiri. Ya, disitulah sebuah nilai Al-Quran, mukjizat Al-Quran terhadap kita akan ada. Makanya orang yang sudah tahu khasiatnya Al-Quran, dia tidak akan pernah meninggalkan hafalan Tabarok mau tidur. Siapa yang membaca Tabarok sebelum tidur, apa dalam hadis? Tidak ada sekat antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Karena nggak mungkin masuk surga kecuali mati dulu. Jadi kalau mau masuk surga, tapi tidak ada sekat antara orang yang membaca Tabarok sebelum tidur, kecuali dia sudah yakin ahli surga. Masalahnya baru Tabarakalladzi biyadihil mulku, sudah tidur belum selesai. Boleh nggak Pak Ustadz dibacakan dengan, ya pokoknya minimal sudah niat. Innamal a'malu bin, mudah-mudahan jadi ahli surga walaupun di depan pintunya saja. Inilah keberkahan, kemuliaan. Sudah sampai jam berapa ini? Belum menghafalnya nih. Oke, 10 menit lagi, tanggal menghafalnya saja. Tadi ada strategi menghafal, hanya sekadar umum. Naik dulu sedikit. Strategi menghafal adalah, naik tadi satu. Turun. Ini adalah bangun peta besar. Kita mau nggak 30 juz? Serius. Mau nggak duit 1 miliar? Pernah mimpi nggak? Pernah doa nggak? Pengalaman saya, ya Allah minta orang yang datengin modal sekian M,
Belum lama tuh datang Pak Ustadz ini walaupun ada yang sekian, ternyata apa yang kita minta itu ada. Ternyata pola pikir kita itu sangat membangun mindset kita apa yang diinginkan. Pernah nggak minta bangunan rumah 2 tingkat? Pernah nggak kita minta untuk tadi? Ya, makanya segala perubahan yang ada tergantung peta besar yang ada dalam pikiran kita. Ada di YouTube itu law and attraction kalau kata. Jadi bagaimana kita terus membangun pikiran positif. Ketika kita punya hutang, jangan dipikirin hutangnya. Karena kalau dipikir hutangnya apa yang terjadi? Pusing hutang. Pikirin apa yang menjadi sukses sehingga saya bisa bayar hutang. Ternyata saya harus begini, saya harus bikin ini biar bayar hutang. Ini bayar, saya bikin. Ternyata sudah selesai. Ternyata peta besar, khususnya kalau kita menghafal, berani enggak? 2 tahun, 3 tahun, selesai 30 juz. Karena, berani serius? Ditantang nih nanti, soalnya akan ditagih. Nanti pas penutupan, juz 30 atau 30 juz, tinggal dibalik aja. Karena dulu yang waktu di Habibur Rahman, ada satu yang sudah 63 tahun, dia punya mindsetnya, sebelum saya sakratul maut, saya ingin menghafal Quran. Dia dulu di pensiunan dari entah PDAM atau apa dulu. Kemudian datang menghafal. Pokoknya karena sudah 60 tahunan dia seolah-olah hidupnya sia-sia. Maka setiap pekan saya ingin menghafal Quran. Dan selama 3 tahun itu selesai. Setoran ke saya itu tinggal Anissa keburu sakit. Ditengok sakit. Pak Ustadz saya tidak akan wafat bahasa dia. Sebelum Anissa ini selesai. Jadi punya yakin itu sebelum Anissa ini selesai, saya tidak akan wafat. Saya akan tadi menghafal dulu selama di rumah sakit, saya akan tadi. Dan setelah tengok Allah alam, karena setelah itu entah di ke Jawa, entah apa, berarti sudah selesai. Anissanya disetorkan hafalannya. Ternyata komitmen peta besar dalam strategi kita. Baru yang kedua, metode, cara agar kita bisa menghafal. Mungkin salah tadi berkumpul dengan kawan-kawan, kemudian mencari teman, kelompok. Karena tidak mungkin sendiri. Apapun, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Kalau kita ingin menjadi apapun yang sukses, cari temannya. Ingin jadi pengusaha, berteman dengan siapa? Ingin menjadi pencopet dengan siapa? Ternyata kawan aja. Para ulama mengatakan, kalau orang soleh tidak tahu ilmu copet, maka dia akan menjadi korban kecopetannya. Kalau tadi orang soleh tidak tahu pencurian dan penipuan, maka kesolehannya belum berguna. Berarti apa? Orang soleh itu harus tahu nilai-nilai kejahatan, sehingga dia tahu bagaimana mengantisipasi kejahatan yang ada. Sampai sebegitulah tadi kesolehan tadi. Ya, berarti kita juga harus tahu penyakit-penyakit yang akan merusak dalam kebaikan. Pilih waktu, kondisi, ya, agar kita bisa menghafal dengan baik. Kapan waktu enak menghafal? Bu, kapan Bu? Habis subuh beberes. Belum. Habis pagi beberes. Habis zuhur naon deh Bu? Beberes terus. Ya, cari waktu yang menurut kita beda. Artinya tidak semua orang pada subuh. Ya, ada yang pada subuh apa dulu, ini dulu, mungkin di jalan. Dan tidak perlu lama tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru kita. Anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Pagi 1 ayat, sore 1 ayat, malam dipakai. Inilah strategi menghafalnya, teknisnya. Lanjut. Ya, lanjut. Metode, nah ini teknik lapangan saja. Ulang satu rumusan rata-rata pengulangan yang sedikit efektif 20 sampai 40 kali. Ya. Jadi kalau masih 5 kali itu belum kuat. 20 sampai 40 kali. Kuatkan sambungan antara ayat, sering mendengar, menulis, kemudian cari guru, cari tempat setorannya. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, keutamaan menghafal, insyaallah orang yang menghafal dalam pengantar hadis arba'in, siapa yang hafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan dengan para ulama.
Jadi sudah dijamin orang yang 40 hadis hafal, ya, pengantar hadis arba'in, maka insya Allah dia akan dibangkitkan dengan para ulama dan fuqaha. Satu hadis, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, bunyal islamu ala khams. Enggak usah semua, judulnya aja. Yang ketiga, ya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Hadis kelima, keenam, terus satu-satu. 40 hadis dihafalkan, luar biasa. Baru hadis. Bagaimana Al-Quran? An-Naba hafal berapa ayat? 40. An-Nazi'at 46. Terus surat juz 30 berapa ayat? Berapa Ustaz Tian? Berapa ayat? Juz 30? Ya, Ustaz Tian aja kan hampir 1000 ayat. 900-an. Bayangkan. Berarti apa? Sudah sepertiga Al-Quran, 1/6 Al-Quran kita hafalkan. Kalau dari jumlah ayat. Kalau dari jumlah juz masih jauh, sepertiga puluh. Wah, luar biasa. Kalau mau hafalin qul huwallahu 3 kali berulang-ulang. Ya, 3 kali karena setiap 3 kali adalah hatam Quran. Tergantung sudut pandang makanya. Maka kalau hafal juz 30 diulang-ulang, insya Allah surga sudah di tangan. Iqra wartaqi warattilil Quran. Bacalah Al-Quran, naik ke tanggamu sebagaimana dulu kamu menghafal di surga, di duniamu. Berarti apa? Hafalan kita An-Naba sampai An-Nas berarti sudah masuk ke teras surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, lewat. Lanjut lagi. Nah ini. Ya, jadi rasakanlah hafalan itu bukan beban. Karena segala sesuatu yang sudah beban, itu akan jadi masalah. Bu, suami beban, Bu? Kalau sudah beban, itu sumber masalah. Pak, istri, anak beban. Kalau sudah beban, apapun. Makanya begitu cuci piring, alhamdulillah atau astagfirullah, Bu. Begitu cuci baju, alhamdulillah atau astagfirullah. Alhamdulillah, ini pekerjaan. Itu beda. Ya, melihat suami, Bu, alhamdulillah atau astagfirullah. Pak, lihat istri, alhamdulillah atau astagfirullah. Kalimat itu sederhana saja menunjukkan lapang jiwa kita atau tidak. Lihat istri, astagfirullah. Lihat ini, astagfirullah. Istighfar berarti ada masalah. Maka sumber masalah kita kalimat yang sederhana, alhamdulillah atau astagfirullah. Maka astagfirullah adalah untuk para pendosa. Kalau alhamdulillah adalah untuk para bersyukur. Maka alhamdulillah setelah sholat berapa kali? Astagfirullah. Astagfirullah 3 kali. Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah. Kalimat-kalimat Allah mengagungkannya harus 30 kali lipat. 10 kali lipat yang ada. Itulah mindset yang harus ada. Saya bisa hafal Quran. Jangan yang terbangun, aduh saya nggak bisa. Aduh saya nggak mungkin. Aduh saya, itu sudah mindset yang akan membatasi kemampuan yang ada. Maka bangunlah 10 kali lipat kesuksesan kita apapun. Karena ini akan menjadikan sebuah perjalanan kehidupan kita. Lanjut lagi dikit. Ya, caranya, ya kalau ini salah satunya memejamkan mata, kemudian ini mengulang-ulang silakan. Ngintip boleh diulang-ulang. Lanjut, ya, menghafal Al-Quran, ya, ini akan menjadi mahkota, akan menjadi pakaian, akan menjadi syafaat, ya. Syafaat, penolong, pakaian yang akan kita pakai itu kehormatannya Al-Quran. Mahkota kebesaran kalau hafal Al-Quran, ya. Lanjut, ya. Maka insya Allah betapa banyak anak-anak ya yang sudah hafal Quran, karena bukan hanya sekedar saya bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Juz 30, juz 29 sampai beberapa juz tadi yang tidak pernah kita hafal tadi bisa. Terakhir saya akan berikan satu contoh hafalan itu mudah. Surat Was-Saffati Saffa.
Dengarkan aja, nggak usah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Bismillah, 2 ayat. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Bu, belakang semuanya. Bismillah. Was-saffati saffa. Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fatirto. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Tadinya hafal belum? Belum. Berarti nggak ada masalah kan kalau kita mau 2 ayat, cari 2 ayat. Pertanyaannya, Pak Ustadz lupa. Alhamdulillah dikasih lupa. Karena biasanya kalau yang dikasih ingatan yang sangat kuat, efeknya jadi seperti siapa? Ada nggak yang penghafal Quran akhirnya jadi sombong? Ada nggak penghafal Quran jadi kufur? Ada nggak orang yang tadinya soleh kemudian jadi murtad? Ternyata kesuksesan yang menurut kita keagamannya mantap, tapi karena ada unsur kesombongan, unsur takabur, justru ditersesatkan. Ya, siapa yang disebut dengan Korun? Korun itu tadinya orang soleh, yang luar biasa kesolehannya, ahli ibadah dan lain, tapi karena tadi mendapatkan kemuliaan dengan hartanya, berbalik. Siapa Fir'aun? Siapa Sa'labah? Siapa lagi cerita-cerita? Ini berarti kalau kita dikasih dengan keterbatasan, kemudian menjadi terus tergigih semangatnya, mudah-mudahan ini jalan untuk ketawaduan kita. Aduh, saya mau pelupa, jadi saya harus hafal. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, was-saffati zajra, fattaliyati saffa. Bolak-balik, udah. Berarti diulang dari gitu. Maklum, berarti apa? Astagfirullah, ya Allah. Nah, istighfar kita menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita, tapi pahala terus mengalir. Jadi jangan menyesal dengan susahnya hafalan, karena apa? Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, untungnya, kenapa kita dikasih uang sedikit, kita tidak dikasih jabatan? Kalau kita jadi presiden, kira-kira gimana, Pak? Mau jadi presiden? Enggak, kenapa enggak? Susah. Ya mungkin itu enggak layak kita jadi presiden. Karena kita udah ngukur. Ya udah pusing jadi presiden. Enggak jadi presiden aja pusing. Gitu. Ya, maka tadi untung aja. Bahasa Sundanya ada untungnya. Untung saya tidak 30 juz. Kalau saya 30 juz kumaha? Mungkin nggak di sini, saya di sana, di sini, wah jadi orang sibuk. Nah, masih ada untungnya. Maka semuanya itu nikmati, syukuri dengan apa yang ada, yang kita miliki, agar semakin taqarrub kepada Allah. Jadi adanya Quran, agar kita warisan, menjadi hamba pilihan, kemudian wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati
Biiznillah. Ini kalimat penutupnya. Mari kita semua berjadi sabiqum bil khairati biiznillah. Kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba menjadi murabi apa? Niatnya ngajarin Quran. Nggak perlu tadi milih anak SD saya ajarin. Kenapa? Tadi anak-anak SD kita 20 tahun lagi, siapa tahu mereka menjadi jenderal, siapa tahu menjadi, ya, tadi gubernur. Gubernur begitu guru ngajinya ketemu, ternyata apa? Ini guru ngaji saya dulu SD, luar biasa. Terhormat gurunya. Ya, jadi doa-doanya. Kita jangan mungkin dari anak guru kita, maka wa minhum sabiqum bil khairat. Kita berlomba-lomba cari binaan, cari anak ngaji, ya. Nggak perlu harus orang tua, kalau bisa anak-anak yang 5 tahun, 4 tahun kumpulkan oleh kita, kemudian kita bisa didik 2 tahun, 3 tahun, mereka jadi orang yang bisa baca Quran, itulah yang akan menjadi syafaat tambahan buat kita. Wallahu a'lam bishawab.